Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andini. Saya dari kelas manajemen 20F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis atau business plan yang berhubungan dengan social entrepreneurship. Di mana social entrepreneurship ini merupakan suatu bisnis atau usaha yang dapat memberikan dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Dampak atau impact yang akan saya angkat atau akan saya kampanyekan kali ini mengenai kesehatan dan juga lingkungan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Yusuf Iskandar. Nah, usaha yang saya pilih ini adalah usaha toko kue bebas gluten dengan nama toko kue kekinian. Kue gluten ini berbeda dengan kue atau roti pada umumnya karena bahan utama yang digunakan adalah tepung yang tidak mengandung gluten. Contoh tepung yang tidak mengandung gluten adalah tepung beras, jagung, kedelai, modified cassava flour, dan kentang. Roti bebas gluten tersebut dikonsumsi oleh penderita celiac disease, di mana celiac disease ini uh, menurut studi merupakan intoleransi terhadap reaksi gliadin pada gandum dan prolamin lainnya. Reaksi pencernaan gluten pada penderita celiac disease adalah inflamasi usus halus yang akan menyebabkan malabsorpsi dari beberapa nutrien penting. Berdasarkan penelitian, sekitar 1% dari populasi dunia mengalami penyakit celiac disease, dan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah treatment yang ketat dan konstan untuk membatasi makanan yang mengandung gluten. Jadi bisa disimpulkan bahwa penderita celiac disease ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gluten. Adapun visi misi dari toko kue ini, yang pertama ini ada visi ya. Visi kekinian ini menjadi toko kue sehat terbaik di Indonesia. Sedangkan misinya adalah toko kue sehat dengan berbahan dasar tanaman yang tidak mengandung bahan hewani, bebas gluten, dan juga mendukung kampanye peduli lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bijak terhadap sampah yang dihasilkan. Eh, Kemudian ada nilai perusahaan yang dipegang oleh kekinian ini. Yang pertama ada performance. Performance ini kami akan memberikan kinerja terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua agent of change, di mana kami ingin memberikan impact atau perubahan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya pola hidup sehat dan juga pentingnya lingkungan, karena kami akan menggunakan plastik sekali pakai dan juga akan bijak terhadap sampah yang dipilah. Kemudian ada teamwork atau kerjasama. Kinerja dan pencapaian kami sebagai satu keluarga merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang unggul dari semua bagian perusahaan. Yang keempat, implementation. Kami memastikan setiap strategi dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan melalui eksekusi yang sempurna. Dan yang terakhir ada result atau kami bergerak cepat untuk memberikan kinerja terbaik dan hasil yang optimal dengan tetap mengedepankan kepuasan pelanggan. Kemudian ada sejarah atau latar belakang munculnya ide membuat toko kekinian. Ide bisnis ini saya ambil karena terinspirasi dari buku yang berjudul Finding My Bread karya penulis asal negeri Gingseng yaitu Song Sorye. Dalam buku tersebut, Song Sorye ini menceritakan tentang struggle-nya dia dalam menjalankan usaha toko kue yang diberi nama Sunny Bread, di mana ia juga orang yang uh, buka dia adalah orang yang tidak bisa memakan gluten karena memiliki alergi terhadap gluten. Jadi ia memutuskan untuk uh, membuka toko roti yang dengan bahan tanpa gluten. Ada satu kutipan yang saya sukai dari buku ini.
Punya impian bukan berarti merusak diri sendiri dengan sikap perfeksionis, karena menjalani impian harus bisa dinikmati, bukan membuat diri sendiri menjadi muram karenanya. Analisis pesaing. Nah, salah satu pesaing dari kekinian ini adalah Majestic Bakery, yang merupakan toko kue legendaris yang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Dikenal dengan kue dan roti klasiknya yang rasanya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Adapun SWOT analisis dari Majestic Bakery, di mana kekuatannya ini mempertahankan rasa dari dulu sampai sekarang. Kelemahannya ini tidak aktif promosi melalui sosial media, peluangnya memiliki pelanggan yang setia, kemudian ancamannya yaitu banyak toko kue bermunculan aktif di sosial media. Ada SWOT analisis dari kekinian dari perbandingannya. Jika kekuatan dari kekinian ini menggunakan bahan dasar tanaman tanpa produk hewani seperti telur dan susu, kemudian bebas gluten, bekerja sama dengan produsen dan petani lokal. Kesadaran masyarakat, adapun kelemahannya ini tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet dan bahan bakunya yang mahal. Peluangnya yaitu kesadaran masyarakat akan konsumsi makanan sehat. Ancamannya, bila ada kendala distribusi dengan produsen bahan baku. Adapun target pasar dari kekinian ini adalah sekelompok orang yang sedang diet untuk kesehatan atau sekelompok orang yang mempunyai pola hidup sehat, kemudian penderita celiac disease ataupun penderita alergi gluten, atau juga bisa orang yang ingin mencoba roti bebas gluten. Adapun produk yang ditawarkan ini terdiri dari banana bread. Banana bread ini adalah um, roti yang dibuat dari pisang, kemudian ada pancake, ada grissini, ada cupcake, dan juga cookies. Adapun keunggulan dan juga manfaat dari produk yang kami buat yaitu yang pertama, menambah berat badan secara sehat. Mengkonsumsi makanan bebas gluten ini menaikkan berat badan karena nutrisi yang terserap makin banyak. Sama seperti poin sebelumnya, pastikan makanan bebas gluten yang kamu konsumsi ini bergizi. Kemudian yang kedua, mengurangi perut kembung. Nah, perut kembung ini adalah salah satu gejala umum ketika tubuhmu merasa menolak gluten. Walau mungkin tidak mengalami gejala berat, perut kembung tetap terasa tidak nyaman, apalagi jika harus sering mengenakan celana atau melakukan aktivitas berat. Mengonsumsi makanan bebas gluten adalah solusi mengurangi frekuensi kembung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepadatan tulang. Reaksi tubuh terhadap gluten bisa mengurangi kualitas penyerapan kalsium dari makanan. Akibatnya, kepadatan tulang perlahan menurun walau sudah makan dan minum beragam sumber kalsium. Risiko osteoporosis dan masalah tulang lain pun makin meningkat karena hal ini. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Adanya ruam, gatal-gatal, dan kulit kusam bisa menyertai reaksi tubuh setelah mengonsumsi gluten. Mengonsumsi makanan bebas gluten tidak hanya mengurangi kondisi kulit tersebut, tetapi juga membuat kulitmu terlihat lebih sehat. Kemudian yang kelima, membuat tubuh lebih bertenaga. Nah, penderita celiac disease ini adalah orang yang sensitif terhadap gluten dan sering merasa lemas. Hal ini terjadi ketika reaksi tubuh terhadap gluten mengganggu proses penyerapan nutrisi pada usus. Akibatnya, banyak kandungan gizi yang tidak terserap tubuh dengan baik. Mengkonsumsi makanan tanpa gluten akan memaksimalkan penyerapan nutrisi karena tubuh tidak berontak terhadap asupan makanan. Kemudian yang keenam, mengurangi efek intoleransi laktosa. Orang yang memiliki penyakit celiac disease sering menunjukkan gejala intoleransi laktosa, alias susah mencerna produk susu. Hal ini dikarenakan gluten mengganggu kerja usus dalam memproduksi enzim yang bisa mencerna laktosa. Akibatnya, mengalami gejala seperti diare, sakit perut, dan sering buang gas. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Produk ini merupakan
hal yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, untuk ini saya menawarkan produk-produk gluten free atau bebas gluten. Antara lain ada grissini, breadstick atau roti tongkat. Grissini juga bisa disebut roti tongkat. Kemudian ada coklat chip, banana bread, mini sandwich, cupcake, dan juga pancake. Nah, untuk harganya sendiri, harganya ini agak sedikit pricey karena bahan-bahannya juga agak mahal. Jadi harganya disesuaikan dengan bahan baku dan kami tidak mengambil keuntungan yang besar dikarenakan fokus kami ini adalah kepada memberikan memberikan wadah pada orang yang ingin bisa mengatur pola sehat, agar bisa makan makanan yang berkualitas dan juga terjangkau gitu, harganya sesuai. Kemudian yang ketiga, distribusi. Untuk distribusi sendiri akan dipilih lokasi yang strategis, di mana lokasi strategis ini berada di pusat perkotaan karena kebanyakan orang yang diet dan sadar akan pola sehat itu di daerah perkotaan. Kemudian yang keempat itu promosi. Nah, promosi yang akan dilakukan ini adalah melalui media sosial, di mana media sosial adalah cara yang paling cepat dalam menyampaikan dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Salah satu cara lain yang cepat dan tidak memerlukan biaya adalah WOM atau word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut, di mana jika gluten free dapat memenuhi kriteria dan kepuasan konsumen dengan sendirinya, berita dari konsumen ke konsumen lainnya akan menyebar. Mungkin dengan berjalannya waktu akan dilakukan promosi lain seperti publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar, promosi penjualan dengan ikut pameran, public relation yang mengupayakan produk diterima konsumen, dan personal selling. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari pemilih, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan juga karyawan. Karyawan ini biasanya bisa dari daerah baking, kasir, ataupun penjaga. Adapun analisis risiko, yang pertama ini itu risiko bahan baku. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahan baku untuk membuat cake atau roti dari bebas gluten itu agak mahal atau pricey dikarenakan bahan-bahan utamanya juga memang mahal. Jadi agak resikonya itu akan jadi mahal juga ke harga penjualan. Walaupun sebenarnya kami tidak mematok harga mahal, tapi tetap saja akan terlihat mahal, padahal sebenarnya bahan bakunya juga sudah mahal. Kemudian ada resiko keuangan yang sudah saya bahas sebelumnya, karena bahan bakunya mahal, jadi kami agak ada resiko kekurangan modal untuk membeli bahan baku. Kemudian ada resiko pasar. Resiko pasarnya ini karena gluten ini bisa dibilang asing untuk masyarakat, dan gluten ini terkesan dikhususkan untuk pengidap celiac disease yang merupakan jarang sekali ditemui di Indonesia. Jadi mungkin bahkan banyak orang yang mengira kalau ini hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Padahal aslinya ini bebas dikonsumsi oleh siapa saja dan dikonsumsi oleh semua umur. Ada proyeksi dari neraca. Jadi aset lancarnya itu sebanyak 6.660 perak, 60 rupiah. Kemudian sewa dibayar di mukanya 120 juta. Aset tetapnya ada peralatan sebanyak 24.402.000. Jadi totalnya adalah 145.8.660 rupiah. Adapun rencana operasional ini terdiri dari sumber daya manusia, rencana produksi, dan pengelolaan persediaan. Sumber daya manusia ini
Yang pastinya, kami akan memiliki karyawan, baik itu di bagian baking, kasir, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan juga bagian produksi. Kemudian untuk rencana produksi sendiri, produksi produksi dilakukan di toko pribadi dengan menyediakan peralatan baking di dapur, bisa melakukan baking secara mendadak atau bisa menerima pesanan. Kemudian untuk pengelolaan persediaan sendiri, kami akan dapat dari petani di sekitar lokasi agar menghemat biaya sekaligus membantu para petani untuk meningkatkan penjualannya. Adapun strategi pengembangan ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada ekspansi produk atau layanan, yang kedua ada pengembangan pasar, dan yang ketiga ada strategi penumbuhan. Untuk ekspansi produk atau layanan ini, yang pertama ini ada ekspansi produk dulu ya. Untuk ekspansi produknya ini, kami akan menambahkan jenis kue yang bebas gluten. Sebenarnya ini tergantung dari kreativitas kita, bagaimana bisa mengolah uh, kue dengan bahan yang tanpa kandungan gluten. Kemudian apabila ekspansi layanan, pelanggan kami dapat berinteraksi langsung dengan admin atau pelayan pelangganan, bisa secara langsung ataupun bisa melalui website ataupun bisa melalui sosial media. Kemudian ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini akan dilakukan dengan cara mengikuti event-event seperti bazar, mempromosikan melalui website dan sosial media, kemudian membuat komunitas bagi pencinta olahan yang sehat. Uh, Terus kemudian yang terakhir ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan yang pertama ada diferensiasi. Kami akan mengusahakan toko kue yang berbeda dari yang lain gitu. Uh, Toko kue yang mengkhususkan olahan-olahan sehat. Kami akan berinovasi dengan produk-produk walaupun makanan sehat itu terkesan tidak enak, tapi kami akan berusaha untuk membuatnya lebih enak gitu. Kami juga akan memperluas target pasar, di mana target pasarnya ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, bukan hanya pecinta olahan sehat ataupun penderita alergi gluten atau celiac disease. Kami akan memperluasnya menjadi semua kalangan, dan apabila bisnis ini dirasa sukses, maka kami ingin mengepakkan sayap dengan membuat cabang di kota lain. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.